Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Nah, di sini kami dari kelompok 2 Stilistika akan menjelaskan mengenai gaya bahasa dan diksi di dalam media sosial Instagram. Sebelum itu, yuk kita kenalan dulu dengan anggota kelompok kami. Saya Ratna Furi, NIM 05. Saya Sindilayu Febrianti, NIM 06. Saya Rati Ulfa Istiqomah, NIM 07. Nah, sekarang sudah kenal kan dengan anggota kelompok 2? Selanjutnya, yuk kita simak bareng-bareng mengenai pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok 2. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian diksi. Menurut Grida Laksana tahun 2001 menjelaskan tentang pengertian diksi, yaitu pemilihan kata atau kejelasan lafal untuk memperoleh suatu efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau karang-mengarang. Nah, jenis diksi ini menurut Kerak dibagi menjadi dua, yaitu denotasi dan konotasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang makna denotasi. Makna denotasi ini merupakan batasan kamus atau definisi utama, yang mana merupakan makna yang sebenarnya, sedangkan konotasi merupakan jenis makna kata yang mengandung arti tambahan, imajinasi, atau nilai rasa tertentu. Nah, konotasi ini mengacu pada makna kias atau makna yang bukan sebenarnya. Nah, di sini sekarang saya akan membahas mengenai pengertian dari gaya bahasa. Menurut Tarigan tahun 2009 pada halaman 4, gaya bahasa adalah bentuk retorik, yaitu penggunaan kata-kata saat berbicara ataupun menulis yang bertujuan untuk meyakinkan ataupun memengaruhi penyimak ataupun pembaca. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gaya bahasa. Jenis-jenis gaya bahasa ada 4. Yang pertama, gaya bahasa perbandingan. Yang kedua, gaya bahasa pertentangan. Yang ketiga, gaya bahasa pertautan. Dan yang keempat, yaitu gaya bahasa perulangan. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis gaya bahasa perbandingan. Nah, yang pertama ada gaya bahasa metafora. Gaya bahasa metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda lain secara langsung. Yang kedua ada gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa personifikasi ini adalah gaya bahasa yang melekatkan sifat insani kepada barang yang tidak bernyawa. Kemudian yang ketiga ada gaya bahasa dispersonifikasi, yaitu gaya bahasa yang melekatkan sifat benda pada manusia atau insani. Kemudian yang keempat ada gaya bahasa alegori, yaitu gaya bahasa yang menceritakan atau dikisahkan dalam lambang-lambang. Kemudian yang kelima ada gaya bahasa antitesis, yaitu gaya bahasa yang mengadakan perbandingan antara dua antonim. Kemudian yang keenam ada gaya bahasa pleonasme, yaitu pemakaian kata yang berlebihan, dan bila kata yang berlebihan itu dihilangkan maka artinya tetap saja utuh. Kemudian yang ketujuh ada gaya bahasa perifrasisi, yang mana artinya agak mirip dengan pleonasme, dan kata yang berlebihan itu dapat diganti dengan satu kata saja. Kemudian yang kedelapan ada gaya bahasa antisipasi. Nah, yaitu gaya bahasa yang berwujud mempergunakan lebih dahulu satu atau beberapa kata sebelum gagasan atau peristiwa yang sebenarnya terjadi. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir yaitu ada gaya bahasa koreksio. Nah, yaitu gaya bahasa yang berupa penegasan sesuatu tetapi kemudian diperbaiki atau dikoreksi kembali. Selanjutnya yaitu penggunaan gaya bahasa personifikasi dalam Instagram. Nah, di sini diambil dari akun Instagram @kumpulan_puisi yang mana berbunyi
Bukankah yang kamu patahkan itu hatiku? Lalu kenapa untuk mencintai selain kamu rasanya aku tak lagi mampu? Nah, berdasarkan status yang diposting pada tanggal 4 Oktober 2017 itu termasuk dalam majas personifikasi. Terlihat pada kata patahkan itu hatiku yang memberikan sifat benda kepada benda mati. Kata patahkan itu hatiku mempunyai arti hati yang terluka. Maksud status tersebut adalah seseorang yang tidak bisa melupakan masa lalunya. Kemudian ada contoh lain lagi yang diambil dari akun Instagram @kumpulan_puisi, yaitu yang berbunyi, sebelum mentari merangkak menghangati bumi, kalimatku telah mencumbui langit tentang pesona jiwamu. Nah, dari postingan status tersebut yang diposting pada tanggal 25 Oktober 2017, status tersebut termasuk dalam majas personifikasi. Terlihat pada kata mentari merangkak dan kalimatku telah mencumbui langit. Nah, karena pada kata tersebut memberikan sifat manusia kepada benda mati. Nah, sedangkan untuk maknanya pada status tersebut adalah seseorang laki-laki yang mengagumi akan pesona seseorang perempuan. Selanjutnya di sini adalah penggunaan gaya bahasa metafora dalam Instagram. Nah, melalui Instagram @kumpulan_puisi ada caption yang berupa kalimat yang berbunyi, kepalaku bagaikan perpustakaan yang berisi banyak buku tentangmu, yang mana status tersebut diposting pada tanggal 10 Oktober tahun 2017. Status tersebut termasuk dalam majas metafora karena menggunakan kata bagaikan. Status tersebut membandingkan secara langsung antara kepala orang seperti sebuah perpustakaan, yang mana terlihat dari kata kepalaku bagaikan perpustakaan. Kemudian untuk makna dari status tersebut adalah seseorang yang menyimpan memori masa lalunya di kepalanya. Kemudian ada contoh lain di dalam akun Instagram @kumpulan_puisi yang berbunyi, senyum itu seperti perban, menutupi luka, namun sakitnya masih terasa. Nah, postingan status tersebut diposting pada tanggal 10 November tahun 2017. Status tersebut juga termasuk dalam majas metafora karena menggunakan kata seperti. Status tersebut menggunakan atau membandingkan secara langsung kata senyum dengan perban. Nah, makna dari status tersebut adalah senyum dapat menutupi luka seperti perban. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 2. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.